Dan kami akan mengajak Anda untuk memantau data terkini persebaran virus corona di Indonesia hingga Sabtu sore. Ini jumlah pasien positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini bertambah menjadi 1.155 orang. Korban yang meninggal menjadi 102 orang dengan jumlah yang sembuh hari ini bertambah 13. Totalnya adalah 59 pasien. Dan kita ke informasi selanjutnya, ini terkait usaha untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Petugas gabungan PMI DKI Jakarta bersama petugas Satpol PP, polisi, TNI, serta Dishub Jakarta Pusat Sabtu pagi melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh jalan dan permukiman warga. Sejak Sabtu pagi hingga siang, petugas gabungan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh jalan di wilayah Tanah Abang. Sejumlah kios pedagang pasar Tanah Abang di Blok A yang berada di pinggir jalan tidak luput disemprot disinfektan. Petugas juga meminta para pedagang serta warga yang berada di kawasan Jalan Kebon Kacang agar tidak kembali menjajakan jualannya dan diminta kembali ke rumahnya masing-masing. Penyemprotan tidak hanya dilakukan di jalan-jalan dan pasar, tetapi juga di gang-gang sempit, permukiman padat kawasan Petamburan. Kita bagi seluruh alat operasional yang ada dan seluruh obat yang ada itu langsung menyebar di 3 kelurahan. Sasarannya apa? Ya, sasarannya dalam satu hari ini semua area warga masyarakat di 3 kelurahan ini tersemprot disinfektan. Ini untuk pencegahan ya, upaya pemerintah juga dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ya, hari kedua Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ditutup, kondisi lalu lintas di sekitar pasar cenderung lancar. Meski sejumlah blok pasar telah ditutup, sejumlah pedagang kaki lima ini tetap menggelar lapak di trotoar. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya menutup 3 blok Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai tanggal 27 Maret hingga 5 April mendatang. Kebijakan ini dipilih sebagai langkah antisipasi pencegahan penularan virus corona yang tengah mewabah di ibu kota sebagai wilayah terinfeksi COVID-19 tertinggi di Indonesia. Namun pada Sabtu sore tampak sejumlah pedagang kaki lima atau PKL di sekitar Pasar Tanah Abang yang tidak mengindahkan larangan berjualan. Padahal Pemprov DKI Jakarta sudah mengumumkan agar masyarakat menjauhi tempat ramai atau kerumunan. Ya, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ditutup sementara imbas merebaknya virus corona. Lantas bagaimana situasi terkini di sana? Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan di sana. Selamat sore Victor. Victor, ini usai ditutup tanggal 27 kemarin masih banyak PKL yang berjualan di trotoar. Lalu seperti apa hari ini? Apakah pantauan Anda masih ada yang nekat berjualan, Victor? Ya, selamat sore Nisa. Betul sekali seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat saya pantau memang dari Sabtu siang hingga sore ini masih ada sejumlah pedagang kaki lima yang nekat berjualan di trotoar di lingkungan Pasar Tanah Abang ini. Dan Nisa, memang sebelumnya Provinsi DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya memang sudah memberlakukan penutupan terhadap 3 blok di Pasar Tanah Abang. Di antaranya ada blok A, kemudian blok B dan juga blok F. Dan kalau kemarin pedagang ini sudah mulai pedagang kaki lima ini sudah mulai ditertibkan begitu. Nah, hari ini saya belum melihat adanya pergerakan baik dari Satpol PP setempat begitu yang menertibkan kembali. Tapi tadi informasi yang saya dapatkan dari pedagang sekitar pukul 10 pagi tadi sudah ada Satpol PP yang menyisir begitu untuk melihat bagaimana kondisi yang terpantau di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini. Tadi saya sempat mewawancara salah seorang pedagang pakaian yang berjualan, pedagang kaki lima yang berjualan tepat di trotoar begitu. Dia mengatakan bahwa hari ini, di beberapa hari ini memang sudah dipastikan pendapatan mereka menurun cukup banyak dan menurun drastis lebih dari 70%. Karena biasanya mereka untuk berjualan pakaian seperti yang ada di belakang saya ini baru saja ditutup begitu. Karena biasanya area di Pasar Tanah Abang ini, trotoarnya ini
hingga pukul 6 sore sampai 7 malam ini masih ramai dengan penjual. Tapi mereka sudah menyadari bahwa ketika ada larangan untuk berjualan di trotoar di area Pasar Tanah Abang ini, mereka menutupnya dengan cepat begitu. Alhasil mereka pun sepi pembeli. Ini dikarenakan tadi pengakuan menurut pedagang ada yang memang hanya terjual satu baju atau dua baju saja begitu. Mereka berjualan pakaian-pakaian atau sandang seperti yang dilihat di sini. Ini pakaian-pakaian ini sudah digelar lapaknya ini mulai pukul 10 pagi begitu. Namun penjualnya ini mengatakan bahwa tidak tahu harus menutup jam berapa karena sampai saat ini saja hanya laku satu potong pakaian saja, itu pun harganya Rp35.000 begitu. Ada lagi penjual yang lain mengatakan bahwa setiap hari sebelum virus corona ini mewabah di DKI Jakarta, mereka biasa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp500.000 per hari. Tapi hari ini atau saat ini dengan ditutupnya Pasar Tanah Abang ini penghasilan mereka berkurang cukup drastis. Rp100.000 sampai Rp200.000 saja itu tidak pasti, Nisa. Nah, berbicara tentang bagaimana sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyikapi tentang larangan untuk berjualan di trotoar, terutama di Pasar Tanah Abang yang baru saja beberapa blok ini ditutup begitu. Saya saat ini berada di kawasan blok Pasar Tanah Abang di Blok C begitu. Dan ini saya masih melihat pasar ini yang masih beroperasi saja sebagian besar. Ini masih diisi oleh para penjual pedagang kaki lima begitu. Dan bagaimana menyikapinya? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah merilis sebelumnya pada saat Senin kemarin. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya tidak mendekati keramaian massa begitu. Salah satunya yang ditunjuk adalah Pasar Tanah Abang ini. Mengingat, Nisa, bahwa ibu kota atau Provinsi DKI Jakarta menjadi satu dari 28 provinsi di Indonesia yang tingkat kasus positif COVID-19-nya tertinggi, mencapai, kalau kemarin datanya tercatat 598 kasus positif COVID-19 begitu. Ini artinya harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Memang beberapa hari terakhir ini di kawasan Pasar Tanah Abang diberlakukan penyisiran, ditertibkan begitu. Dan kalau kita melihat sanksi, bagaimana sanksi yang akan diberikan kepada pedagang kaki lima yang masih saja membandel, harus berjualan di trotoar, apalagi Tanah Abang ini, maka ada sanksi-sanksi yang diperjelas bahwa akan ada beberapa peraturan-peraturan, salah satunya yang saya akan sebut adalah Perda Pemprov DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, di mana setiap pelanggar pedagang kaki lima yang bersikeras mengganggu ketertiban umum berjualan di trotoar, maka akan ada sanksi selama 10 sampai 60 hari kurungan penjara dengan atau denda sebesar Rp100.000 hingga maksimal Rp20 juta. Nisa. Ya, baik Victor. Nah, kita harapkan tentunya para pedagang ini juga mematuhi himbauan social distancing ya. Terima kasih Victor Pangaribuan atas laporan langsung Anda dari kawasan Tanah Abang, Jakarta.